sehingga sampai harus menggusur atau mengorbankan warga masyarakat asli. Yang saya ingin tekankan, jangan sampai kita mengulang kecerobohan kita ketika kita memberikan ruang fasilitasi yang begitu mewah kepada investor di Rempang, tetapi kemudian berakibat konflik yang luar biasa dengan masyarakat setempat, dan ini jangan sampai terjadi di IKN, Pak. Nah, yang kedua, Pak, saya juga kepengen tahu sebenarnya yang menjadi ukuran bagi Satgas ketika mencabut IUP atau kemudian memulihkan, itu yang menjadi dasar pertimbangan utama itu antara lain apa aja sih gitu? Selain misalnya dicabut karena tidak operasional atau tidak produktif. Nah, apakah ada hal yang lain? Karena kalau konteksnya ini perusahaan-perusahaan semata-mata tidak produktif, ada juga kan yang produktif tetapi misalnya dicabut, atau sebaliknya yang tidak produktif sekian lama tapi ternyata IUP-nya juga tidak cabut. Nah, ini kan kita mau lihat juga gitu, apa ambigunya dan juga double standard yang dilakukan oleh Bapak gitu di dalam mencabut atau memulihkan. Makanya kita juga kepengen tahu, sekaligus penasaran saya, dari sekian banyak yang dicabut nanti tolong data dikasih Pak ya ke Komisi 6, jadi total IUP yang dicabut dan juga total IUP yang dipulihkan. Nah, apakah yang terkait dengan pertimbangan kerusakan ekologis, nah ini juga termasuk bagian yang menjadi pertimbangan pencabutan IUP apa tidak gitu. Karena kalau ini misalkan jadi pertimbangan, kok sampai ada skandal timah yang bahkan nilai kerugian ekologisnya aja 271 triliun, tetapi kok kemudian kok mohon maaf nih kok nggak terapa-apain selama ini gitu. Nah, ini kan akhirnya menjadi pertanyaan banyak pihak, dan itu banyak juga Pak WA di saya dan juga di medsos saya gitu, karena mereka nitip pertanyaan ini ketika saya bilang ke mereka saya mau akan ada raker dengan Pak Menteri Bahlil, dan mereka juga mendesak ini yang kemudian perlu untuk diungkap bersama. Ada standar yang sama enggak memperlakukan perusahaan-perusahaan yang dicabut atau kemudian dipulihkan? Nah, ini yang mungkin menurut saya bisa menepis kecurigaan apakah ada kong kali kong, apakah kemudian ada praktek-praktek korupsi, mohon maaf termasuk tadi yang katanya bau amis gitu ya, karena memang ada standar yang tidak sama ketika mencabut atau kemudian memulihkan IUP-IUP ini gitu. Termasuk perusahaan-perusahaan yang ditengarai punya hubungan misalnya dengan Bapak atau kemudian teman-teman Bapak. Nah, yang kaitannya dengan ekologi Bapak, saya memang agak sangat serius karena mohon maaf sampai ombudsman aja misalnya juga udah memberikan peringatan untuk hati-hati gitu ya. Kemudian Amnesty International juga kemudian udah mengingatkan jangan sampai ada hak-hak rakyat yang kaitannya dengan soal lahan ini kemudian malah kemudian akan dikorbankan hanya karena favoritism kita yang ketika ada sengketa dengan pihak investor. Nah, ini menurut saya penting, termasuk yang terakhir sekali Pak. Ini saya juga agak terganggu ketika ada 200 warga di Kecamatan Pakuan di IKN yang mereka harus membongkar ya, kalau nggak salah rumahnya atau apa gitu, dan tidak boleh melakukan aktivitas tertentu karena dianggap ini akan mengganggu IKN. Dan kalau tidak salah Amnesty International sudah memperingatkan juga. Nah, apakah ini yang kemudian menjadi juga standar bagi kementerian khususnya Satgas ya Pak ya, di dalam menerapkan keramahan kepada investor, sehingga sampai harus menggusur atau mengorbankan warga masyarakat asli. Yang saya ingin tekankan, jangan sampai kita mengulang kecerobohan kita ketika kita memberikan ruang fasilitasi yang begitu mewah kepada investor di Rempang, tetapi kemudian berakibat konflik yang luar biasa dengan masyarakat setempat, dan ini jangan sampai terjadi di IKN Pak. Kalau sampai IKN terjadi konflik agraria dengan masyarakat setempat, saya nggak bisa perkirakan bahwa semua upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa bubar.
Ya, karena apa? Karena nilai sensitivitasnya yang pasti akan sangat tinggi. Ya, kita tidak ingin memancing memori kita di masa lalu yang terkait dengan Kalimantan, tetapi semua harus dijaga dengan sebaik-baiknya dengan penuh martabat. Terima kasih Pak Bahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.